warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Natasha, salah satu mahasiswi Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Jambi. Di sini saya sudah bersama pengusaha saus yang ada di Marabulian. Sebelumnya Bapak boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu. Terima kasih waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Perkenalkan, nama saya Iskandar. Saya selaku atau owner usaha saus sambal yang diproduksi, yaitu perusahaannya PT Gandasari Agung. Berdiri sejak tahun 1995. Usaha saus ini yang ada di Kota Marabulian. Mungkin itu apa kita lanjutkan lagi terus? Bisa dilanjutkan Bapak. Gimana kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah, kabar baik. Seperti adik ada di sini. Baik Bapak, langsung saja saya mulai dengan pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama, bagaimana Bapak bisa mendapatkan ide memproduksi perbuatan saus sambal ini sendiri? Terima kasih. Awal mulanya dulu saya anak perantauan. Saya dari Jawa, dari Semarang, terutama di kota Semarang. Di kota Semarang dulu saya sebagai buruh pabrikan. Di samping itu sama orang istri saya. Tahun bertambah tahun, persaingan ekonomi di Jawa tuh semakin ibaratnya tuh semakin sulit lah. Untuk mendapatkan ibaratnya tuh setiap hari mungkin untuk makan sehari-hari mungkin bisa cukup gak sulit lah. Di samping itu kita memutuskan untuk merantau di Jambi. Merantau di Jambi itu awal mulanya tuh karena kita belum tahu situasi di Jambi kan itu. Jadi di Jambi saya survei dulu ke pasar-pasar, ke lapangan, apa sih yang diminati dari kota Jambi, yaitu SDM-nya kan itu kan. Di samping itu saya punya keahlian yaitu pembuatan saus. Disitulah saya survei, nampaknya saya berpikir bagus ini untuk bisa buka saus karena banyak orang Jawa juga di sini. Di samping itu kan, alhamdulillah dulu saya saya bawa sampel untuk ke toko-toko itu tradisional, yaitu pertama dari pasar Angsur. Ya alhamdulillah diterima oleh konsumen atau customer, yaitu alhamdulillah rasanya pun cocok. Disitulah awal mulanya saya melanjutkan usaha ada yang di Kabupaten Batanghari Marabulian. Kota Marabulian dengan Kabupaten Batanghari. Itu merintis, yaitu sedikit-sedikit alhamdulillah semakin banyak peminatnya, yaitu semakin alhamdulillah diminati masyarakat. Jadi itu saus itu sekarang ibaratnya itu kebutuhan pokok, ya kan? Itulah. Ini kenapa saya mengambil saus, karena setiap harinya orang memakai. Itulah. Alhamdulillah sampai saat ini sudah berjalan, masih berjalan. Baik, pertanyaan selanjutnya Bapak, apa saja yang Bapak gunakan dalam pembuatan saus sambal, Bapak? Yang pertama tuh jelas itu kalau saus sambal tuh pasti cabai. Kita membutuhkan cabai. Itu untuk pengenalnya itu tepung. Itu semua tepung bisa dipakai. Tepung menjina, tepung tapioka, tepung beras, segala tepung ubi-ubian itu semua bisa dipakai saus. Dan tidak ada sulit lah. Apa memakai tomat, Bapak? Kali ini sambal tidak pakai tomat. Iya, kalau saus tomat itu ya. Iya. Dan bahan-bahan baku yang lainnya. Nanti ada sampelnya di sana, bisa dicek nanti. Ya, Bapak. Sumber bahan yang Bapak gunakan untuk membuat saus dapatnya dari mana ya, Pak? Sekarang ini semua dari
pasar-pasar tradisional ada semua di toko ada ya, bahan baku itu tidak ada sulit. Kalau cabai itu pasti di pasar ya, terutama itu, ya di pasar, yaitu di pasar Agodo, pasar tradisional yang ada di yang terbesar di kota Jambi. Kalau cabainya, kalau tepung-tepungnya ada di sekitar sini bisa ada. Nah, selanjutnya tips atau cara pembuatannya bagaimana, Bapak? Kalau tips cara pembuatannya tidak begitu sulit. Ya, kita semua bahan baku kan kita siapkan. Di samping itu kan kita dimasak perebusan. Semua bahan baku jadikan satu, kita rebus seperti buburan ya. Seperti bikin bubur. Nah, itu sudah jadi saus. Seperti bubur itu kan lah kental kan, nah, bikin bubur begitu. Baru digiling ya Bapak? Enggak, itu kan coba adik bikin bubur, bubur dari tepung beras, tepung apa? Ya, tepung ketan tuh, ya kan? Nah, itu kan sudah jadi bubur. Nah, itu kasih cabai itu udah jadi saus lah itu nanti. Nah, tinggal kita ke enceran dan kekentalan tuh tergantung tambah air yang panas. Nah, itu mudah itu Pak, nggak ada sulit. Nah, tentunya juga pasti banyak mengalami kendala-kendala, dan kendala seperti apa yang Bapak sudah pernah Bapak alami? Kendala itu wah pasti ya. Pertama dulu pertama tuh pasti modal. Nah, kendala itu kan namanya usaha kan. Iya. Nah, itu pasti modal itu kendala yang pertama kali. Yang kedua dulu kan masih perintis, jadi transportasi belum ada kan. Nah, itu kendala juga kan. Di samping itu bahan baku tuh sebetulnya tidak ada sulit, karena kalau ada modal itu tadi pasti ada kan bahan baku, mungkin dari daerah sekitar maupun dari daerah luar dari luar provinsi. Nah, itu pasti banyak. Nah, itulah terus kendalanya lain tuh sekarang tuh yaitu SDM sekarang di sini. Nah, itulah untuk mencari tenaga kerja sulit kalau di sini kan. Ya karena kenapa? Karena kalau orang sini tuh mintanya gaji dulu kan. Nah, kita belum tahu cara kerjanya seperti apa kan itu kan. Ya kan? Nah, ada mau nggak kerja di sini? Berapa sih gajinya? Nah, pasti kan gitu kan. Iya, kita benar. pasti kan belum tahu cara kerjanya seperti apa sih. Jadi belum bisa menentukan gaji, Bapak. Gitu. Nah, disitulah kendalanya di sini. Ya. Baik Bapak, selanjutnya untuk omset penjualannya bagaimana ya Pak? Kalau omset penjualan tuh biasa naik turun. Biasa lah namanya dagangan. Apalagi karena kopi kemarin. Nah, kalau kopi kemarin dampak sekali, karena perekonomian pasti mengalami omset turun. Itu kalau omset itu ya, alhamdulillah ya kita masih masih stabil, alhamdulillah sampai saat ini buktinya masih jalan. Untuk pemasarannya sendiri, apakah Bapak menggunakan media sosial atau pemasaran langsung atau yang lain Bapak? Kalau saya dulu tuh pemasarannya tidak sulit. Pertama saya memasarkan sendiri. Dari situlah tukang bakso tuh dari mulut ke mulut. Nah, saya pakai saus ini loh, enak saus ini. Cerita. Nah, kurang itu kan teman-temannya nanti cerita, beli saus di mana? Beli sana. Enak sausnya itu. Nah, disitulah sampai menyebarluaskan dari mulut ke mulut, sampai kita nggak pakai media sosial ya. Kalau saus kayak gitu kan. Nah, jadi kalau nyicip saus, beli saus di mana ini mereknya ini kan gitu kan, belinya di mana kan gitu kan. Nah, di Buyan gitu kan, mana alamannya di sana. Nah, di situlah. Selanjutnya untuk harganya apakah menurun atau terus menaik Pak? Kalau harga tuh kita ada kenaikan, walaupun sedikit ada kenaikan. Setiap tahunnya Bapak? Enggak juga. Kadang kita tuh
jarang menaikkan produk kita kan. Kalau mengalami bahan baku naik, mungkin naik kira-kira sekian persen baru kita bisa dinaikkan. Tergantung bahan bakunya. Nah, sudah tentu ketika Bapak sedang menekuni suatu usaha tersebut, pastinya akan ada persaingan. Bagaimana tanggapan Bapak untuk hal tersebut? Kalau namanya dagang, persaingan itu pasti itu persaingan. Ya, Kalau namanya dagang, persaingan pasti ada. Tapi kita tetap jaga kualitas kita supaya pelanggan tidak lari ke pembeli lain. Di samping itu kualitas rasanya kita jaga. Itu walaupun persaingan banyak, belum tentu saingan itu rasanya pasti beda kan. Iya, betul sekali. Beli nasi goreng sana sini, nasi uduk sana sini pasti beda. sambalnya beda kan. Sambalnya beda. ini ya pasti pelanggan tuh pasti yang enaknya ya. Iya, benar. Nah, itu saingan tuh pasti ada. Nasi uduk ada persaingan gitu kan. Ya. Kalau saus itu banyak sekali persaingan. Nah, kita tidak ada masalah sampai sekarang, alhamdulillah. Lancar ya Bapak. Baik Bapak, apakah Bapak Iskandar memiliki tips atau bisa juga sebuah motivasi untuk saya sebagai mahasiswi yang baru ingin memulai suatu usaha Bapak? Yang pertama tuh saya anjurkan untuk adik mahasiswi ini supaya generasi penerus, karena ini tahunnya tahun milenial kan. Iya, Bapak, benar. Tahun di samping itu teknologi canggih, nanti tambah tahun tambah canggih lagi. Iya, Pak, kita harus bisa gimana sih cara kalau kita buka usaha, inovasi kita kita tingkatkan. Gimana seperti pisang goreng kan kalau gitu terus, soalnya keripik pisang kan kalau gitu. Kita inovasi seperti apa sih? Mungkin inovasi rasa nangka, rasa jeruk. Nah, disitulah inovasi supaya nanti kalau punya usaha tidak kalah persaingan dengan yang usaha lain. Walaupun umum keripik pisang semua kan itu. Mungkin punya inovasi lain, mungkin buka usaha yang kira-kira saya anjurkan, yang kira-kira setiap hari dikonsumsi oleh anak-anak dan orang dewasa. Nah, itu masukan dari saya. Nah, itu jangan asal seminggu sekali baru laku. Nah, kalau bisa tuh setiap hari jualan itu laku. Nah, supaya gimana sih diminati anak-anak sama orang dewasa. Nah, itu. Nah, usaha apa sih? Pasti kita harus berpikiran inovasi dari sekarang. Gimana sih supaya inovasi ini anak-anak melirik dari gitu. Mungkin harapan saya begitu. Mudah-mudahan adik-adik yang mahasiswi generasi penerus ini bisa membuka lapangan kerja untuk anak-anak yang masih nganggur, mungkin yang putus sekolah kan gitu. Itu harapan kita. Jangan ingin menjadi pegawai terus kita ingin kerja yang enak, gajinya besar. Nah, itu kalau bisa tuh kita bisa membantu orang lain, bisa menggaji orang lain. Nah, itulah sedekahnya lebih besar. Mungkin itu. Baik Bapak, terima kasih Bapak sudah membantu saya dalam wawancara ini. Semoga usaha Bapak semakin maju dan dimudahkan segala urusan Bapak. Demikian wawancara saya dengan Bapak Iskandar. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf Bapak. Sama-sama. Nah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau langsung konsumen itu kan ayam itu langsung. Bapak produknya setiap hari atau kayak mana Bapak? Sekarang saat ini paling 2 hari sekali atau 3 hari sekali. Jadi ini tempat pembuatannya ya Bapak? Iya, jadi pertama tuh kan ini ada alurnya tuh. Ini ada alurnya, sudah saya alur semua ini kan. Nah, ini alur produksinya saya. Cara produksinya, bahan bakunya ada di sini semua.
Bapak kerjanya sendiri atau ada Sekarang, karyawan Bapak? sekarang sama keluarga paling ponakan. Oh. Kalau dulu dari orang Jawa tuh banyak, ada 6 orang tuh. Ya, 6 orang. Ini yang sudah langsung si cilok tuh kadang ngambil paling dikit ini 2 lusin, ini kan 1 lusin. Iya, Bapak. Nah, 2 lusin ini paling 3 hari kan. Kalau yang botolan? Botolan saya enggak laku Nggak sekarang. jual, Enggak. Bapak? Oh, Sekarang berarti- bukan enggak jual, enggak, peminatnya enggak ada lagi. Saya ngikutin, kalau saya tuh enaknya kayak apa? Ngikutin konsumen. Saya pakai plastik aja. Nah itu Iya. kan, saya enggak ada yang merubah secara sendiri, enggak. Dia yang merubah sendiri. Nah, di situ. Satu plastiknya berapa Bapak ini harganya? ini 2.500. Ya. Ya kalau acara itu kok paling 3.500 satu bungkus juga. Jadi Ini- ini mesin-mesinnya Bapak? Ini dulu saya pakai mesin ini. Ini sekali produksi orang banyak kan. Dulu ini 15 menit sudah menghasilkan berapa ribu piece itu kan. Buah itu kan. Jadi 15 menit itu bisa 1.500-an. Sekarang kenapa nggak pakai ini Bapak? Sekarang harga jual kemasan udah mahal. Oh. Nah, itu kan. Karena UKM kelas menengah bawah itu kemasan yang dipermasalahkan. Karena apa, kemasan UKM kemasannya kok gini terus. Kalau mau meningkat, tapi berskala besar, belinya nih paling dikit 50 roll. Satu rollnya harganya 1,5 juta. Nah, bayangkanlah, kalikan 50 roll, berapa duitnya tuh? 75 juta untuk beli kemasan. Ya memang membantu UKM apa kemasan ini memang murah. Kan dibagilah kan itu kan. Iya, Bapak. Jadinya 5.000. Harganya kalau enggak 250 rupiah. Kalau sekarang beli bijian kayak gini harganya bisa 600-500 per bungkusnya. Nah itu kemenangan gitu. Cuma ya itu harus modal besar untuk kemasannya. Ini rencana kan mesin baru nih untuk chicken tuh, yang kecil-kecil itu. Plastik kan Yang Bapak? plastik ya Oh. kecil itu kan. Nah, jadi ini harus besar 50 juga, berapa 100, duitnya lah berapa? 200 juta untuk beli kemasan ya kan. Nah, belum modal produksinya ini kan. Nah, di situ. Ini Bapak? Ini untuk pengaduan, ya. Masaknya ya Bapak? Bukan pengaduan, masaknya di situ. Oh, masaknya di situ ya Bapak? Ya, masak situ. Ini kita masak masak air gitu. Itu airnya. Ini pengaduan semua bahan di sini diaduk jadikan satu. Kalau sudah air masak, ini masukkan satu ini jadikan satu sini diudang nomor. Nah, ini jadilah ini seperti bubur. Nah, seperti bubur. Nah.